Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan kasih sayangnya pada pagi hari ini saya masih bisa menyapa teman-teman di rumah yang semoga tetap semangat dalam belajar ya. Walaupun pembelajaran belum bisa offline, tapi semoga tidak mengurangi dari rasa semangatnya teman-teman dalam kita menuntut ilmu ya, karena menuntut ilmu itu bisa dari manapun, dimanapun, dan dari siapapun ya. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan materi bimbingan klasikal, yaitu tentang responsible social behavior. Apakah itu? Let's go. Baik, kita masuk ke materi, yaitu responsible social behavior, atau disebut juga dengan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa sih? Jadi, tanggung jawab adalah suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, negara, dan Tuhan. Ini menurut pendapat Bapak Agus 2012. Nah, jadi kita sebagai manusia itu selain sebagai makhluk individu, kita juga sebagai makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa untuk mementingkan dirinya kita sendiri saja, karena di luar diri kita juga ada lingkungan, juga ada masyarakat. Nah, sehingga kita memiliki hak dan kewajiban yang tidak hanya kepada diri sendiri, namun juga terhadap lingkungan. Kita diberikan oleh Allah suatu kebebasan. Nah, kebebasan yang seperti apa sih? Jadi kebebasan ini tidak mutlak bebas, kita bisa melakukan apapun semaunya kita, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi kebebasan yang tidak mencelakakan atau menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan dengan sikap menghargai dan menghormati hak orang lainnya. Jadi kita harus juga memperhatikan norma-norma sosial. Apakah yang saya lakukan ini nanti akan merugikan pihak lain? Ataukah apakah yang akan saya lakukan ini apakah bermanfaat ataukah tidak? Jadi kita sadar kita punya hak dan kita juga punya kewajiban, tapi orang lain juga punya hak dan orang lain juga punya kewajiban. Jadi bagaimana supaya kita dalam melaksanakan hak itu tidak menerobos haknya orang lain atau merampas haknya orang lain gitu. Karena kita perlu untuk memperhatikan juga, tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri. Perbedaan adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan. Dalam hidup ini pasti selalu banyak hal yang berbeda. Apakah kita bisa menyeragamkan perbedaan? Apakah kita bisa menghapuskan perbedaan? Tentu tidak. Indonesia sendiri terdiri dari suku, ras, etnis, dan agama yang berbeda-beda, tapi tetap satu juga dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Maka yang bisa kita lakukan adalah sikap saling menghargai atau saling menghormati terhadap sesama, terhadap orang lain. Nah, sikap ini didasarkan pada kesadaran bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap saling menghormati antar sesama ini merupakan syarat mutlak bagi terciptanya kehidupan bersama yang sejahtera dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Karena ketika kita tidak bisa untuk saling menghargai, kita tidak bisa untuk saling tenggang rasa, maka akan sulit sendiri kehidupan kita, karena kita akan selalu menemui perbedaan-perbedaan di depan sana kayak gitu. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sikap ini sangat penting dimiliki oleh setiap warga, apalagi mengingat bahwa masyarakat kita ini terdiri dari beragam agama, budaya, ras, etnis, dan sebagainya. Nah, di antara sikap respek terhadap orang lain itu dapat diwujudkan dalam beberapa perilaku seperti berikut, yaitu menghormati agama yang dianut teman atau orang lain, menjalin persahabatan atau pertemanan dengan orang lain tanpa melihat perbedaan suku, ras, budaya, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menghargai keadaan orang lain sebagaimana adanya, karena keadaan setiap orang itu pasti berbeda-beda, entah dari ekonominya, entah dari keadaan tubuhnya, dan dari kehidupannya sehari-hari. Contoh selanjutnya yaitu menghargai pendapat teman atau orang lain. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki pendapat A, orang lain memiliki pendapat B. Nah, ketika itu sudah menjadi keyakinannya, maka kita tidak bisa untuk memaksakan kehendak
untuk bisa mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini, karena setiap orang itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan wawasan yang berbeda-beda. Maka dalam menyikapi sesuatu, dalam menyikapi perbedaan pasti juga akan berbeda-beda. Dalam berperilaku, dalam sosial juga akan berbeda-beda. Oke, mari kita tengok sebentar pada sabda Rasulullah yang mungkin teman-teman sudah familiar ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang berarti sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, ternyata di sini Rasul juga mengajarkan kita untuk berbuat baik sama orang lain, selain juga berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Dan agama kita sangat memuliakan orang yang memiliki sikap atau perilaku sosial yang baik, yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Nah, kemanfaatan seperti apa sih yang bisa kita berikan? Nggak hanya tentang materi, tapi juga bisa dengan ilmu, bisa dengan nasihat, bisa dengan keahlian yang kita miliki. Misalkan kita jago matematika nih, yaudah terus kita ajarin ke temennya yang bingung atau yang susah untuk ngerjain matematika. Misalkan sikap yang baik misalnya apa? Misal kita tersenyum sama orang aja, itu kan juga udah jadi sedekah karena mengandung unsur kemanfaatan. Nah, jadi kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain dalam berbagai cara. Contohnya mau menengok teman yang sakit, bantuin teman yang butuh pertolongan dalam hal yang baik, tapi ya bukan untuk membantu misalkan ngebully orang atau berkelahi kayak gitu. Yang selanjutnya adalah seperti memberi nasihat dalam kebenaran. Misalkan ada temennya kok lagi down, lagi males buat belajar, kita sebagai temennya yang deket memotivasi supaya caranya dia itu bisa bangkit lagi. Dan juga memberikan saran yang baik, misalkan teman kita sedang berbuat suatu kesalahan. Nah, yang selanjutnya adalah menyisihkan uang atau pakaian atau barang-barang tertentu untuk diberikan kepada yang membutuhkan, atau bisa disebut juga dengan sedekah atau mungkin hadiah atau mungkin infak. Nah, kita juga bisa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Jadi masyarakat kita ini kan terkenal dengan sikap gotong royong ya. Jadi sikap ini menggambarkan kepedulian sosial warga masyarakat untuk memelihara kepentingan bersama dan menghindarkan diri dari sikap egois atau individualistis. Nah, kita sebagai warga masyarakat seyogyanya juga sudah mampu mengembangkan sikap tersebut, yaitu memiliki kepedulian untuk memelihara kepentingan bersama, ikut terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan dalam hidupnya sehari-hari, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah di masyarakat. Kita sebagai remaja juga seyogyanya menampilkan sifat-sifat atau perilaku seperti berikut nih. Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan rumah kah, atau sekolah, atau di masyarakat. Contohnya misalkan ikut terlibat dalam memelihara kebersihan rumah, ikut aktif dalam piket kebersihan sekolah, dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan, baik di sekolah maupun di masyarakat. Contohnya, tidak ribut di kelas, tidak membawa senjata tajam ke sekolah, tidak menjadi biang keladi kerusuhan. Kalau di remaja kan biasanya marak bullying gitu ya. Selanjutnya adalah memelihara kedisiplinan berlalu lintas, yang mana lalu lintas itu diciptakan supaya kita selamat juga kayak gitu. Jadi sebisa mungkin untuk kita menaati rambu-rambu dalam berlalu lintas. Yang selanjutnya yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Berpartisipasi aktif juga dalam kegiatan atau kepanitiaan yang diadakan di lingkungan masyarakat. Juga aktif dalam organisasi, misalkan OSIS atau organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, PMR, IRMAS, dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak materi sampai akhir. Semoga bermanfaat dan teman-teman selalu semangat untuk belajar. Semoga sukses dan terus untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk presensi ya. Dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom atau di WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.